Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Ada yang sakit hari ini? Ya. Ada yang belum sarapan? Ya. Ada yang tadi malam nggak bisa tidur? Ya. Ada yang tadi malam mengerjakan PR di rumah? Ya. Ada yang tadi malam nonton drakor? Ya. Tidak ya. Terus apa yang dilakukan tadi malam sebelum tidur? Scroll TikTok sama apa? Sampai jam berapa? Oh, jam 10 ya. Oke, anak-anakku, pagi ini kita akan ada pembelajaran terkait dengan jurus. Kemarin kan jurus 1 ya, sekarang kita langsung ke jurus 4. Tetapi sebelumnya, marilah kita awali dulu dengan berdoa agar kita diberi kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu silakan dipimpin berdoa. Sempurna berdoa, mulai. Berdoa cukup. Ya, mudah-mudahan anak-anakku semuanya sehat, semangat, dan setelah kita ada bimbingan kelompok ini, Ibu berharap kalian lebih semangat dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan Bapak Ibu guru yang lain. Siap ya anak-anak ya? Siap. Oke. Kita akan masuk kepada jurus ke-4, yaitu tentang apa? Jaga konsistensi. Nah, anak-anakku, kesempatan pagi hari ini ada capaian pembelajaran yang harus kita selesaikan, yaitu nanti murid-murid, anak-anak akan menumbuhkan kebiasaan karakter positif ya, karakter positif yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya bangsa. Kalian sudah tahu karakter positif itu apa saja? 1. Yang positif karakter kalian yang positif apa? Sholat 5 waktu. Apa ya? Karakter mandiri, tanggung jawab. Apa lagi? Sopan santun. Apa lagi? Disiplin. Ya, bagus sekali. Apa lagi? Religius. Ada lagi? Setiap hari Senin kalian mengikuti kegiatan upacara karena menumbuhkan rasa apa? Nasionalisme dan lain sebagainya. Banyak sekali karakter-karakter positif yang anak-anak itu harus tumbuh kembangkan di sekolah ya. Kemudian konsep kuncinya apa? Yang pertama adalah kesadaran internal sebagai fondasi dari sebuah kebiasaan positif. Jadi kebiasaan positif itu nanti akan terbangun ketika anak-anak punya kebiasaan. Ya. Kemudian yang kedua, tombol-tombol motivasi internal. Apa itu tombol-tombolnya? Nanti akan Ibu sampaikan terkait dengan 10 tombol motivasi internal. Yang ketiga apa? Zona motivasi dan zona inspirasi. Keempat, habit lock dan prinsip sistem membangun apa? Sebuah kebiasaan ya. Jadi itu nanti adalah konsep kunci yang nanti kita akan pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Baik anak-anakku, sebelum kita mulai, Ibu akan memberikan sebuah pertanyaan yang lumayan seru ini. Karena di minggu kemarin anak-anak sudah bermain kan dengan Ibu ya sebelum kita memulai kegiatan bimbingan kelompok. Pagi ini Ibu akan memberikan satu permainan seru yang kalian nanti akan lakukan secara berpasangan. Nah, silahkan. Ini pasangannya ini aja ya, jejerannya aja ya. Apa yang jejerannya ini? Silahkan kalian berhadapan-hadapan. Ya, berhadapan-hadapan. Silahkan kalian senyum ya. Ya, jangan cemberut. Ya, walaupun laki-laki perempuan harus senyum juga.
juga Mas Rehan. Ayo berhadapan-hadapan Mas. Ya. Oke. Kemudian kalian akan melakukan switch. Tahu ya? Switch atau ping? Ya. Setelah nanti ibu hitung yang ketiga, silakan kalian ping switch atau switch. 1, 2, enggak. 1, 2, 3. Yang menang akan menjadi siapa yang menang? Tunjuk jari. Tunjuk jari kelompok ini yang menang siapa? Oke, ya. Diingat-ingat, yang menang akan menjadi Oke, kita akan masuk ke ronde 1. Ronde 1, silakan kepalkan tangannya sekuat-kuatnya, sekuat tenaga kalian. Yang A ya, A mana A? Tadi A. Oke. Kemudian yang B. Yang B yang kalah, silakan membuka kepalan tangan teman kalian dengan cara itu. Boleh dicubit, dirayu, digigit, boleh silakan. Sampai pasangan kalian itu bisa melepaskan genggaman kalian. Saya hitung waktu 2 menit saja. Dimulai dari sekarang. Ya.
Oke, cukup ya. Ada yang sudah terbuka? Tunjuk jari. Satu, ada yang lain? Yang cowok nggak? Tidak. Nggak ada. Oke, kita berikan aplaus untuk pasangan yang terbuka. Ya. Baik anak-anak, coba sekarang kita mulai refleksikan. Nah, kita mulai refleksikan. Saya ingin bertanya pada kelompok yang terbuka tangannya di ronde pertama. Ini yang tadi pertama kali selesai, tangannya langsung terbuka. Nah, pada waktu tadi yang menang siapa? Yang mengepal kamu? Oh ini. Apa yang kamu lakukan tadi? Oh, pura-pura mau menggigit. Ya, tapi kebuka enggak? Kebuka. Terus tadi sebelum pura-pura menggigit apa yang kira-kira? Kira-kira gimana, Pak? Dengan kata-kata manis semuanya, Pak? Oh, kalau tangannya dibuka itu kan kasih hadiah. Itu enggak mempan ya, tetapi mempannya Oke, terima kasih. Satu lagi tadi yang kebuka tangannya, yang cowok pas ronde 1. Oh, belakang. Iya, belakang. Mas. Tadi yang menggenggam siapa? Di ronde 1. Kamu. Apa yang kamu lakukan tadi? Dia pakai. Digigit. Tapi digigit nggak? Nggak digigit. Belum sempat digigit sudah dilepas. Perasaan gimana tadi? Rasanya bagaimana? Gemes atau gimana itu? Pas dia nggak mau buka. Betul ya. Terus akhirnya mau digigit gitu. Kalau kamu mau digigit itu gimana? Takut. Oh, baik, kita beri kelas lagi untuk juga selanjutnya di ronde kedua ya. Di ronde kedua saya akan tanya kepada satu-satunya pasangan yang bisa terbuka ini. Karena satu-satunya pasangan berarti boleh dong maju ke depan sebentar aja. Kita ngobrolnya di sini. Ayo, berdiri. Nah, tadi yang tangan yang menipal siapa? Ini. Terus yang menggoda? Mama nggak lagi digodanya? Nggak. Satu kali kedua terus langsung itu bukan. Itu gimana tadi? Saya cuma bilang orang saya itu jadul. Nah, tangannya dikepel, kok dulu, terus dia buka. Berarti dia penasaran, biru bener nggak? Iya. Kenapa tadi kok langsung dibuka? Oh, karena percaya akhirnya kamu tergoda begitu ya. Nggak ada kalimat yang lain? Cuma itu. Oke, kita berikan applause Mbak Jenny. Ya. Jenny ya betul ya? Ya. Baik, anak-anakku, apa yang kalian lagi rasakan? Yang lain? Salah satu lagi yang dirasakan tadi, kenapa nggak bisa membuka? Yang kenapa? Nggak bisa dibuka tadi, kenapa? Susah membuka. Upayanya apa tadi? Nggak berhasil. Berarti kamu kuat ya? Ya, alhamdulillah. Oke. Ya, anak-anakku, sekarang ibu masuk kepada konsep yang tadi saya sampaikan kaitannya dengan kesadaran dan paksaan. Nah, ternyata, itu ya, kalian bisa baca ya. Ternyata setiap manusia itu punya kebutuhan dasar yang harus penuhi. Kebutuhan dasar manusia itu apa aja? Makan.
Apa yang dipakai? Sandang dan papan. 3 kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok manusia. Salah satunya yang tadi belum disampaikan adalah tentang kebutuhan akan otonomi atau kemerdekaan. Ya, bukan kemerdekaannya, tetapi kemerdekaan aja. Ya, kita ingin merasa punya kendali atas diri kita sendiri, benar nggak? Benar kan? Kita juga butuh merasa dihargai, ya kan? Diakui. Benar. Ya. Kita juga merasa punya pilihan dan bisa mengambil keputusan sendiri. Nah, kalau dikaitkan dengan tadi apa? Kan kita sudah punya keinginan ya, punya harapan, punya cita-cita, tujuan. Nah, ketika ada teman yang mempengaruhi, mestinya kita goyah apa enggak? Enggak. Tapi kenapa bisa goyah? Karena ada godaan setan. Ya. Nah ini, jika otonomi atau kemerdekaan itu diusik, ya kan? Jadi tadi yang kalian pegang ini adalah prinsip kalian. Diusik sama temanmu. Diusik, dipaksa, dilarang atau disuruh-suruh, maka alarm dalam diri kita itu akan menyala. Jadi di dalam diri kita, di dalam diri anak-anak semuanya itu ada yang namanya alarm. Jadi alarm itu tidak hanya di HP aja. Di diri kalian ada alarm. Namanya apa? Namanya apa itu? Radar anti persuasi. Tubuh kita beraksi secara otomatis, ya, muncul ya, yang sering disebut dengan reaktasi. Itu apa? Dorongan dalam diri untuk menolak. Jadi ketika ada kebujukan, dapat godaan dari teman, itu dari dalam diri kita itu akan menolak. Itu yang kuat seperti itu. Tetapi yang tidak kuat akan tergoda. Nah, contohnya ini. Kalian pernah buka YouTube atau scroll tadi? Di situ ada tulisan jangan dibuka kalau kalian takut. Gitu. Tapi kalian apa yang kalian dilakukan apa? Dibuka. Nah, akhirnya setelah dibuka munculnya film horor. Atau selain yang di YouTube apa biasanya? Jangan dibanting, nanti akan pecah. Apa yang kalian lakukan? Banting. Nah, itu contoh dari reaktasi tadi. Nah, sekarang ini tuh sebenarnya video mau saya tampilkan tapi nggak ada suaranya, jadi saya ceritakan saja. Jadi di dalam video ini namanya tokohnya itu bintang Emon ya, Emon. Si Emon ini sudah siap-siap mau sholat. Ya, sudah siap mau sholat, sudah selesai begitu. Mau jalan ke tempat sholat, itu pakai koko ya. Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari ibunya, Emon, ayo sholat, Emon sholat. Atau kalian pas jalan sudah mau mengerjakan PR di rumah. Siapa lagi? Namanya Jenny, PR-nya dikerjakan. Padahal tadi sudah mau mengerjakan. Tapi karena ada teriakan orang tua, ada disuruh, ya kan? Itu akhirnya si Emon ini dia tidak mau, tidak jadi sholatnya. Sama Anci, Jenny. Tadi sudah mau mengerjakan PR karena disuruh, dia tidak mau. Nah, itu videonya. Apakah kalian pernah mengalami seperti itu? Apa contohnya? Oh, bersih-bersih. Oh, sudah mau nyapu tiba-tiba suruh nyapu. Kalau di sekolah? Nah, di sekolah, yang ada di sekolah ini kejadian dengan Bapak Ibu guru. Kalian sudah mau melakukan apa? Karena disuruh jadi nggak mau. Apa ada kayak laki-laki? Nggak ada. Nggak ada?
pembiasaan berbasis kesadaran. Di situ ada disiplin apa? Biasa dan disiplin positif ya. Jadi disiplin yang biasa itu karena ada faktor eksternal yang disebut dengan paksaan. Sehingga dengan adanya paksaan itu nanti anak-anak akan terbentuk suatu kepatuhan. Jadi anak-anak itu patuh karena awalnya dipaksa. Baik enggak? Baik, oke. Kemudian ada disiplin positif. Disiplin positif itu karena berasal dari kesadaran internal, dari dalam. Sehingga nanti anak-anak itu akan terbentuk sebuah tanggung jawab. Jadi tanggung jawab itu kalau berawal dari kesadaran, itu nanti hasilnya akan jauh lebih baik. Nah, kalian pengennya dipaksa atau kesadaran? Kesadaran. Pengennya kesadaran ya. Tetapi boleh nggak dipaksa? Boleh. Paksaan itu boleh dilakukan ketika kalian benar-benar tidak mau dan tidak akan berubah. Jadi perlulah paksaan itu. Makanya selalu saya sampaikan kebiasaan itu berawal dari dipaksa. Kemudian anak-anak itu akan terpaksa akhirnya menjadi biasa. Nah itu yang dinamakan disiplin biasa. Paham ya? Oke. Berikutnya, nah ini sedikit lagi. 10 tombol tadi yang Ibu sampaikan di awal. 10 tombol ajaib dalam perintah. Ini yang memerintah adalah kalian sendiri, bukan orang lain. Karena di sini akan mengarahkan pada sebuah kesadaran pribadi. Kalian melakukan sesuatu atas dasar kesadaran, bukan karena paksaan. Yang pertama apa itu? Kesenangan. Kalian kalau melakukan sesuatu dengan senang itu gimana sih? Enak gak? Enak. Kalian tidak dipaksa. Yang kedua, kebanggaan. Jadi saya itu bangga melakukan sesuatu. Contoh tadi masuk sekolah, aku senang kok sekolah. Jadi aku harus berangkat sekolah. Kebanggaan, aku bangga di SMK YPK terus. Jadi aku harus sekolah. Yang ketiga apa? Ya, keingintahuan. Pengen tahu apa kalau sekolah itu? Pengen tahu apa? Kalian sekolah pengen tahu apa? Ilmu. Selain ilmu apa? Pengen punya teman. Pengen ketemu bapak ibu? Atau yang lainnya? Kalian pasti ingin tahu sesuatu. Kalian datang ke sekolah ini, ya kan? Yang keempat apa? Minat. Minat atau ini lebih terkenal dengan passion. Passion itu apa? Minat. Nek nggak punya minat, kalian tidak akan mau, ya kan? Potensi apa ini? Ya. Yang berikutnya adalah nomor 5 adalah tujuan atau purpose. Tujuan. Kalian sekolah punya tujuan apa? Belajar. Terus? Terus apa? Ini yang laki-laki tak menang ya? Tujuannya apa Mas Pandu? Kalian sekolah. Selain belajar, cari pengalaman baru. Apa Mbak? Cari ilmu, Mbak. Biar dapat teman, Mbak. Biar dapat uang satu. Apa? Ini tujuan ya. Masing-masing orang, masing-masing murid itu berbeda. Kemudian yang keenam apa? Kebutuhan. Butuh gak sih sekolah itu? Ya, kalau berawal dari kebutuhan, kalian pasti akan sekolah terus, ya kan? Ya. Yang nomor 7? Manfaat. Sekolah itu ada manfaatnya enggak? Ada. Apa? Kalian yang bisa merasakan. Apa sih manfaatnya? Ya besok nek aku lulus, saya pasti akan dapat ijazahku akan tak pakai untuk kuliah atau bekerja, melamar pekerjaan dan lain sebagainya. Itu salah satu manfaat. Aku butuh keterampilan sesuatu tak buka usaha dan lain sebagainya. Nomor 8, tantangan. Kalian ada nggak tantangannya masuk sekolah?
digoda koncone rasa mlebu. Ada kan? Sering kan? Sering. Tantangan yang lain apa? Mau sekolah sudah siap hujan, misalkan. Apa? Jalannya rusak, akhirnya nggak berangkat. Apa tantangannya? Bangunnya kesiangan, apa Mbak? Tantanganmu yang menghambat kamu untuk berangkat sekolah. Males, ya ini males luar biasa, tantangan yang luar biasa. Hujan. Bangun pagi, jadi susah bangun pagi gitu ya. Jadi menjadi tantangan. Sakit. Apa? Sakitnya barengan. Ada nggak kira-kira yang menjadi tantangan itu adalah kalian tidak masuk sekolah karena temennya tidak masuk sekolah? Ayo ngaku. Ada nggak? Aku kurang lebih aku tak main kurang lebih. Mbak Yuni pernah nggak seperti itu? Pernah. Akhirnya masuk nggak? Nah, berarti kamu bisa melewati tantangan. Yang berikutnya yang nomor 9 adalah ya. Kalian punya keyakinan. Pokoknya aku harus yakin. Walaupun kalau aku nggak masuk, aku harus berangkat. Karena ilmu adalah untuk diri. Dan yang ke-10 adalah apa? Makna. Atau bahasa Inggrisnya apa itu makna? Meaning. Ya, makna. Jadi ketika 10 tombol ini kalian miliki, ya, kalian akan terbiasa melakukan hal-hal yang positif. Ya, ini saya ada gambar. Ini slide kedua sebelum nanti kita ada materi untuk diskusi. Apa ini yang bisa kalian lihat? Ada gambar apa? Orang lari. Terus apa? Kalian pernah lari? Pernah? Lari dari mana ke mana? Keliling di panggung. Berapa meter? Berapa meter? Capek nggak kalian? Capek. Kalau lari itu misalkan 10 meter, kalian sebelumnya belum pernah terbiasa lari. Kira-kira kalau dari start 1 sampai 10 meter sekaligus sampai berapa enggak? Sampai berapa? Terus apa yang kalian lakukan? Biar kalian itu nggak capek amat. Positif gitu ya. Jadi larinya agak pelan, kemudian nanti waktu kenceng, kemudian nanti kenceng karena target 10 meter itu harus selesai. Kalau target 10 meter dilakukan setiap hari, kira-kira capek nggak kalian? Nggak, karena apa? Biasa. Nah, itu maksudnya. Jadi ketika kalian itu pengen terbiasa melakukan sesuatu, otomatis kalian harus lakukan secara rutin. Lari 10 meter ini hari pertama sangat susah, tapi kalau setiap hari itu akan menjadi ringan. Sama halnya ketika kalian masuk sekolah. Awal-awalnya ya rada males banget, tapi harus dipaksa, harus bisa menjadi kebiasaan agar setiap hari kalian bisa masuk sekolah. Paham ya anak ya? Jadi itu konsep yang pagi ini Ibu sampaikan kepada kalian kaitannya dengan jurus 4 tentang apa tadi? Jaga konsistensi. Konsistensi itu berkesinar. Tapi hari ini dilakukan, besok dilakukan, besoknya lagi dilakukan, dan seterusnya. Itu namanya konsistensi. Oke, terakhir anak-anak, Ibu ada job sheet ya. Ini kaitannya dengan bagaimana cara kalian itu menumbuhkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat.
Kalian sudah di luar kepala ya ini ya. Apa yang satu? Bangun pagi. 2. Beribadah. 3. Olahraga. 4. Makan sehat. 5. Makan sehat apa makan bergizi ya? 5. Bermasyarakat atau bersosial. 6. Belajar. Yang ke-7 tepat. Nah, dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini, tentu kalian masing-masing mempunyai cara agar bagaimana kalian bisa terbiasa. Ya enggak? Walaupun ini satu jejeran, satu besti begitu ya. Ini sama ini beda. Atau bisa sama enggak bisa. Tetapi artinya tidak harus sama gitu. Kan ya? Oke, itu akan bagikan. Dan silakan dikerjakan sesuai dengan kondisi yang kalian alami masing-masing. Jangan lupa dituliskan nama dan soalnya nggak perlu ditulis ya. Silakan langsung dikerjakan, dikasih nama dan nama siswa dan nama gurunya. Dari ibu langsung dikerjakan. Ada yang nggak bawa pulpen? Semuanya bawa ya? Ya. Dikerjakan sesuai kondisi kalian masing-masing. Sudah ya, Mas? Silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 10 menit cukup ya. Nama tidak lupa ya. Nama sendiri atau nama temanmu? Ada yang belum? Ya. Ulangi lagi. Sudah semua ya? Ada yang belum? Semua sudah? Oke. Baik anak-anak. Ini nanti akan Ibu baca-baca ya, karena waktu kita sudah habis. Dan sepertinya di luar sudah ada guru kalian yang menunggu, ada Bu Ayu nanti akan menyampaikan materi pembelajaran. Apa Bu Ayu itu? Apa kalian mendapatkan materi apa dari Bu Ayu? Bro? Iya, berarti yang terkait dengan guru untuk satu hal yang akan Ibu pesankan kepada kalian kaitannya dengan materi hari ini ya anak ya. Kalian harus selalu menjaga apa? Konsistensi. Jadi konsistensi, sekarang kalian melakukan apa? Melakukan kebiasaan baik apa? Besok harus dilakukan lagi, besok dilakukan lagi dan seterusnya. Walaupun ada godaan, walaupun ada tantangan, walaupun ada rintangan yang seberat apapun, kalian harus tetap konsisten. Siap yang mana ya? Siap. Oke, karena biasa sudah cukup, kita akan akhiri
itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.